Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan saya Nabi Budi Pratama dengan NIM 123220166. Kemudian yang kedua ada Sayuda Patria dengan NIM 177. Kemudian yang ketiga ada Arya Murti Satria Hendriana dengan NIM 181. Kemudian yang terakhir ada Fidian Rafiq Bima Sauti dengan NIM 206. Selanjutnya Untuk ada, yang pertama, selanjutnya ada definisi. Kriptografi adalah teknik pengamanan informasi yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Dalam pengembangan program kriptografi, berbagai metode enkripsi dapat diterapkan, baik yang bersifat klasik maupun modern, untuk melindungi data dari pihak yang tidak berwenang. Program ini mengimplementasikan beberapa algoritma kriptografi populer seperti Caesar Cipher dan Vigenère Cipher untuk yang kriptografi klasik, serta XOR Cipher dan RC4 superenkripsi superenkripsi untuk kriptografi modern. Selain itu, program ini juga menggabungkan berbagai teknik enkripsi untuk memberikan keamanan berlapis. Tujuan presentasi ini akan membahas berbagai algoritma enkripsi yang digunakan dalam program, serta bagaimana algoritma-algoritma tersebut dikombinasikan untuk memberikan tingkat keamanan yang optimal. Anda juga akan melihat demonstrasi langsung tentang bagaimana program bekerja di balik layar. Selanjutnya, pada kriptografi klasik ada Caesar Cipher. Caesar Cipher merupakan salah satu algoritma Cipher tertua dan paling diketahui dalam perkembangan ilmu kriptografi. Caesar Cipher merupakan salah satu jenis Cipher substitusi yang membentuk Cipher dengan cara melakukan penukaran karakter pada plain text menjadi tepat satu karakter pada ciphertext. Kemudian ada Vigenère Cipher, algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovan Battista Bilaso. Pada dasarnya, Vigenère Cipher merupakan serupa dengan Caesar Cipher. Perbedaannya adalah pada Vigenère Cipher adalah metode enkripsi polialfabetik yang memanfaatkan bujur sangkar Vigenère. Cara kerjanya adalah dengan menggeser tiap huruf dalam teks asli berdasarkan huruf yang sesuai dalam kata kunci menggunakan bujur sangkar. Dalam dalam kata kunci menggunakan bujur sangkar Vigenère sebagai panduan, sedangkan pada Caesar Cipher, setiap huruf pesannya digeser sebanyak sebanyak satu huruf yang sama. kemudian untuk proses Caesar Cipher ini ada ilustrasi gambarnya. Penjelasannya, Caesar Cipher mengganti setiap huruf di teks terang plain text dengan huruf yang berselisih angka tertentu dalam alfabet. Contoh ini menggunakan geseran tiga, sehingga huruf W di plain text menjadi E di teks tersandi ciphertext. Kemudian ada Vigenère Cipher. Tabel Vigenère Cipher berisi alfabet yang dituliskan dalam 26 baris. Masing-masing baris digeser satu urutan ke kiri dari baris sebelumnya, membentuk ke 26 kemungkinan sandi Caesar. Selanjutnya ada kriptografi modern. Yang pertama adalah XOR Cipher. XOR Cipher adalah metode enkripsi sederhana yang memanfaatkan operasi logika XOR untuk mengacak pesan. Pesan asli atau plain text diubah menjadi kode biner. Lalu setiap bitnya dikombinasikan dengan bit yang bersesuaian dari kunci atau key menggunakan operasi XOR. Hasilnya adalah pesan yang telah terenkripsi atau ciphertext. Untuk mendapatkan kembali pesan asli, proses yang sama dilakukan dengan menggunakan kunci yang sama. Kemudian yang kedua ada RC4 atau reverse cipher 4. RC4 adalah sebuah algoritma kriptografi yang menggunakan kunci simetris untuk mengenkripsi data. Berbeda dengan AES yang beroperasi pada blok data, RC4 bekerja pada aliran data atau stream cipher. Artinya setiap byte data dienkripsi secara independen. Ini adalah proses dari dua tipe cipher. Pertama ada XOR cipher, di situ ada gambarnya. Misalkan kita memiliki plain text 101 dan cipher stream 110, proses enkripsi akan menjadi bit pertama 1 XOR 1 sama dengan 0. Kemudian bit kedua 0 di XOR-kan dengan 1 menjadi 1,
lalu bit ketiga 1 XOR 0 menjadi 1. Jadi ciphertext yang dihasilkan adalah 011. Lalu kedua ada RC4 reverse cipher. Reverse cipher ya di sini. Dia kunci rahasia digunakan untuk mengacak tabel yang sudah diacak digunakan untuk membuat urutan angka acak. Data asli digabungkan dengan angka acak menggunakan XOR. Data transkripsi digabungkan lagi dengan angka acak yang sama untuk mendapatkan data asli. Selanjutnya, pada kriptografi modern, ada superenkripsi. Superenkripsi adalah sebuah konsep dalam kriptografi yang menggabungkan dua atau lebih algoritma enkripsi untuk menciptakan lapisan keamanan yang lebih kuat. Tujuan utama dari superenkripsi adalah meningkatkan kerumitan dalam memecahkan kode atau ciphertext sehingga data yang dienkripsi menjadi lebih sulit untuk diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian ada proses superenskripsi. Ini ada contohnya, dienkripsi dengan Caesar cipher menjadi HHORZRO. Kemudian hasil inskripsi ini dienkripsi lagi dengan cipher transposisi Skytel K sama dengan 4. Kemudian menghasilkan KHOO, RZRU, OGZZ. Ciphertext akhir adalah KROHZ, GORZ, OUZ. Oke. Oke, lanjut ke demo programnya. Oke. Pertama, di sini ada ingkutan library seperti biasa. Sebenarnya ini tidak perlu dituliskan semuanya karena sudah mengandung bit, tapi nggak apa-apa dituliskan saja. Kemudian di sini ada fungsi string to hex yang berfungsi untuk mengubah string menjadi bilangan heksadesimal. Di sini ada isinya seperti ini. Kemudian ada juga fungsi string hex to string. Ini kebalikannya, dia untuk mengubah bilangan heksadesimal menjadi eh, string ya. Dan ini fungsi dari dua fungsi ini adalah untuk enkripsi dan dekripsi dari XOR cipher. Kemudian di sini ada juga string XOR cipher tadi. Ini untuk melakukan enkripsi dan dekripsi dari XOR cipher. Di sini ada string decode text ini untuk hex to string untuk mengubah teksnya menjadi string dan juga key-nya. Oke, bisa lanjut ke Mas Rafid. Untuk string format text untuk menghapus fungsi untuk menghapus spasi tidak digunakan dalam Caesar cipher. Untuk string Caesar enkripsi pada is alpha jika karakter adalah huruf dan untuk char base-nya menentukan basis antara huruf besar atau huruf kecil. Setelah itu pada result selanjutnya berguna untuk menggeser huruf sesuai dengan key. Dan yang terakhir, resultnya untuk menjaga karakter non huruf. Selanjutnya, pada pada fungsi selanjutnya yaitu pada implementasi Caesar cipher deskripsi. String Caesar deskripsi jika karakter adalah huruf. Kemudian charbase untuk menentukan basis huruf A besar atau kecil. Selanjutnya, result sama seperti sebelumnya untuk menggeser kembali menggunakan key dan menjaga karakter non huruf. Oke, mungkin bisa dilanjut sama Mas Hanafi. String, kemudian saya lanjut di bagian string
Vigenary Enscript. Fungsi ini menerapkan algoritma dasar zipper yang menggeser setiap huruf dalam alfabet sejumlah tertentu berdasarkan nilai kunci. Kemudian lanjut di fungsi enskripsi atau deskripsinya. Fungsi ini menerapkan algoritma Vigenary zipper yang menggunakan kunci yang berulang untuk menggeser huruf. Kemudian untuk yang fungsi string enscript string text string key menerapkan algoritma stream zipper sederhana dengan menggunakan operasi XOR pada setiap karakter plain text dan karakter kunci. Oke, kemudian untuk selanjutnya ada menggunakan stream zipper. Yang pertama di sini ada string untuk enkripsinya. Yang pertama disiapkan dahulu untuk yang kosongnya menggunakan result. Kemudian setelahnya di loop sampai semua teksnya diubah sesuai key-nya. Kemudian selanjutnya ada stream decrypt-nya, yaitu tinggal dibalik aja dari yang enkripsinya. Kemudian untuk selanjutnya ada void to hex. Kemudian selanjutnya ada void super encrypt yang akan dilanjutkan oleh Mas Sayuda mungkin. Oke. Jadi untuk yang fungsi super encrypt ini merupakan fungsi yang melakukan super enkripsi, yang artinya semua algoritma cipher yang dari semuanya tadi ada Caesar zipper, ada Vigenary zipper, ada XOR zipper, dan juga ada stream zipper itu digunakan di sini langsung dikerjakan bersama-sama untuk menjadikan super enkripsi. Di sini urutan untuk pengerjaan enkripsinya dimulai dari Caesar zipper, kemudian akan di zipper dikerjakan oleh Vigenary zipper juga, lalu dienkripsi lagi oleh stream zipper, lalu terakhir dienkripsi oleh XOR zipper. Dan hasil dari enkripsi XOR zipper merupakan hasil super enkripsinya. Kemudian di bawahnya juga ada fungsi super dekripsi. Di sini kebalikannya dari super enkripsi, yaitu super mendekripsikan super enkripsi. Karena ini kebalikannya, maka awalnya dari XOR zipper ke stream zipper, ke visionary zipper, sama yang terakhir di Caesar zipper, karena Caesar zipper adalah yang pertama dienkripsi. Oke, ini bisa lanjut. Mungkin ke Mas Rapip. Selanjutnya untuk handle zipper menggunakan zipper type seperti biasa, cout-coutnya ada enkripsi, deskripsi, kembali ke menu utama. Lalu ada choice, yaitu untuk pilihan. Kemudian ada cout seperti biasa, seperti masukan, lalu pilihan plain, zipper, dan teks. Lalu zipper zipper type ini untuk masuk ke sesar zipper, memasukkan kunci, angka, kun ya menunjukkan memasukkan kunci sesarnya atau angka. Lalu untuk string resultnya ini nanti eh, bisa memunculkan hasil. Lalu selanjutnya ada zipper type, Vigenary zipper, dan seperti biasa dengan kunci-kuncinya, cout, getLine, string, lalu hasil atau choice untuk hasilnya, dan dan yang di bawah sendiri ada zipper type atau XOR zipper, masukkan kunci XOR dalam bentuk heksadesimal. Lalu ada string hex input untuk menginput. Lalu ada hasil enkripsi result. Lalu selanjutnya untuk ada pilihan ketiga. Ini jika error, ya nanti akan muncul pilihan tidak valid. Oke. Untuk selanjutnya bisa dilanjut Mas Rio.
sama Mas Hanafi. Oh ya, Mas Hanafi. Kemudian lanjut, ini ada pilihan menu utama yang berisi yang pertama ada dasar zipper, kemudian beginner zipper, kemudian stream zipper, kemudian short zipper, kemudian super inskripsi atau decryption, kemudian keluar. Kemudian eh, beri ada pilihan untuk memilih inskripsi atau deskripsi ketika memilih salah satu menu. Kemudian bisa memasukkan kunci atau plain text-nya sesuai dengan perintah. Kemudian jika program menginputnya salah, maka memilihnya ada error pilihan tidak valid. Kemudian silakan coba lagi. Oke, mungkin itu dari pengerjaan programnya ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke runningannya. Kita compile dulu. Atau mungkin langsung di run saja kan tadi sudah di build sama compile sebelumnya. Karena nge-lag. Oke, langsung saja. Oke, sebentar saya stop share dulu. Saya pindahkan share-nya ke runningannya. Oke, ini besarkan dulu. Oke, sudah masuk. Oke, Mas Rio mungkin kalau mau mulai bisa. Oke, baik. Jadi yang pertama kita coba dahulu untuk yang pertamanya yaitu Caesar Zipper, mungkin bisa dipencet satu. Kemudian ada muncul enkripsi, dekripsi, dan kembali ke menu utama. Mungkin yang pertama bisa dienkripsi dulu. Nah, yang pertama kita bisa masukkan plain text-nya. Mungkin bisa plain text-nya misalnya saya suka kriptografi. Saya suka ya, mungkin untuk angkanya yang satu saja mungkin biar lebih gampang untuk memudahkannya. Mungkin angkanya bisa satu saja atau tiga juga boleh. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba untuk yang dekripsinya. Kembali masukkan ciphertext-nya yang sudah dihasilkan tadi. Ya, ya, untuk hasilnya sesuai dengan tadi plain text-nya. Kemudian lanjut yang kemudian kita bisa kembali ke menu utama dan bisa dilanjutkan Mas Sayuda untuk yang visionary zipper-nya. Oke, kita langsung masuk saja ke menu kedua, yaitu Vision Zipper. Di sini sama seperti di Caesar Zipper, kita ada pilihan dua, enkripsi dan dekripsi. Kita masuk dulu ke enkripsi. Di sini kita masukkan misalkan hmm, kita sayang kriptografi. Misalkan seperti itu. Lalu kita di sini untuk kunci visionary dia menggunakan huruf. Biar gampang kita pakai kunci saja. Kunci sebagai kuncinya. Lalu kemudian inilah hasil dari enkripsi Vision Zipper. Kemudian kita akan dekripsi untuk memastikan apakah hasil dari enkripsi ini benar. Kita copy lagi untuk hasil enkripsinya, kita masukkan ke ciphertext untuk dekripsinya. Kemudian kita akan memasukkan lagi kuncinya, sama seperti yang sebelumnya. Harus sama, karena kalau tidak sama nanti akan beda. Lalu hasilnya benar. Kita sayang kriptografi. Oke, sudah benar, maka kita akan coba kembali ke menu utama untuk mencoba Zipper selanjutnya. Oke, mungkin untuk Zipper selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Rafif. Oke, untuk selanjutnya kita pilih nomor 3. Kita pilih enkripsi terlebih dahulu.
kita masukkan plain text-nya informatika. Ya. Yang pertama kita coba angka dulu, yaitu 3. Ditambah lagi mungkin ya. Mungkin Oh, misalnya ditambah. misalnya 3, 2, 1, 4, 5 misalkan. Oh ya, boleh. Oke, Oke. Ini untuk hasil inskripsinya seperti itu. Lalu lanjut untuk deskripsinya, kita masukkan lagi. Ya, kita beri kunci yang sama. Ya, untuk hasilnya sama seperti sebelumnya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Hanafi. Kemudian kita lanjut ke menu yang keempat, yaitu XOR zipper. Kemudian kita pilih inskripsi dulu. Kemudian kita masukkan plain text, misalnya saya anak informatika. Kemudian masukkan kunci XOR. Eh, Mohon maaf Pak, tadi kepotong soalnya Zoom-nya waktunya udah habis. Sekarang lanjut di link baru. Oke, sekarang lanjut ke menu 4, XOR zipper. Kemudian kita pilih inskripsi dulu. Kemudian kita masukkan plain text, misalnya saya anak informatika. Kemudian kita masukkan kunci XOR dalam hexadesimal. Misalnya berapa ya? name aja name. Mungkin bisa animenya Mas Berapa? biasa mungkin ya. Name aja nggak Eh, apa-apa bisa. 123 220 166. Nah, Hmm. muncul hasil inskripsi hexa-nya seperti itu. Kemudian kita pilih dua deskripsi. Kemudian kita masukkan zipper tag-nya yang hasil tadi. Kemudian kita masukkan kuncinya sama kayak tadi. Kemudian muncul hasil deskripsinya seperti ini. Eh, Sebentar. Mungkin itu ada spasinya di Ada awal di chipper eh, text-nya itu ada spasinya Oh sebelum iya iya. angka 6-nya agak agak ada spasinya itu sepertinya. Coba diulangin lagi. kita ulang mutar. Kita pilih menu zipper tag-nya tadi. Oke, Oke. mungkin coba lagi. Ya, sudah. Ya, benar. Nah, hasil deskripsinya muncul saya anak informatika sesuai dengan yang di inskripsi tadi. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Rio. Baik, selanjutnya ada super enkripsi yang menggabungkan antara Caesar, Visionary, Stream, dan XOR. Kita pilih yang pertama menu 5 di enkripsi. Misalnya masukkan plain text-nya. Misalnya mungkin nama saya sendiri mungkin Arya Mukti Satria. Mungkin seperti ini plain text-nya. Kemudian untuk kuncinya mungkin bisa untuk Caesar yang mungkin 2. Kemudian Visionary-nya mungkin bisa kunci saja.
Kemudian untuk streamnya bisa NIM saya sendiri 181. Kemudian untuk kunci XOR-nya mungkin bisa NIM-nya Mas Fidian Rafif mungkin 123.220.206. Kemudian akan muncul hasil dari sesar zipper-nya seperti ini, visionary-nya seperti ini, stream zipper-nya seperti ini, dan hasil terakhirnya XOR-nya seperti ini. Kemudian kita lanjut untuk yang super enkripsi, yang super dekripsinya. Kita pilih untuk dekripsi, masukkan ciphertext-nya, kita masukkan ciphertext yang paling terakhir yaitu yang XOR-nya. Yang ini. Kemudian dipastikan dahulu apakah ada, artinya tidak ada, oke. Kemudian masukkan ciphertext. Nah, kemudian masukkan kuncinya sama seperti yang tadi. Untuk kunci sesarnya 2, untuk visionary-nya kunci, untuk streamnya NIM saya 123.220.181. Untuk kunci XOR-nya NIM-nya Mas Fidian Rafif 206. Ya. Ya, untuk hasil dekripsinya sama seperti yang tadi, XOR-nya dibalik, tinggal dibalik saja untuk XOR-nya seperti ini, untuk streamnya seperti ini, visioner-nya seperti ini, dan hasil awal plain text-nya yaitu nama saya, itu orang Multisatria seperti ini. Kemudian kita pilih yang terakhir yaitu menu keluar. Ya, sudah untuk kurang lebihnya untuk programnya seperti itu. Mungkin bisa ditutup oleh Mas Sayuda mungkin. Oke. Oke, karena sepertinya sudah semuanya, untuk yang sudah semuanya dijelaskan, maka dari itu kami sekian, tutup undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.